Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nengulas, peserta Latsar CPNS Provinsi Banten tahun 2022, angkatan 84, kelompok 2. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Learning Journey Agenda 2, yaitu harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Materi ini diberikan oleh Dr. Enong Rosdiawati, MMPD. Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Oleh karena itu, kita sebisa mungkin mengantisipasi situasi dan kondisi agar harmonis selalu tercipta. Kebinekaan dan keberagaman suku bangsa dan budaya Indonesia memberikan tantangan yang besar bagi negara Indonesia. Wujud tantangan yang berupa keuntungan dan manfaat diantaranya adalah dapat mempererat tali persaudaraan, menjadi aset wisata yang baik menghasilkan pendapatan oleh negara, kebudayaan nasional, dan yang terakhir sebagai identitas negara Indonesia di mata seluruh negara dunia. Selain memberikan manfaat tersebut, keanekaragaman juga memberikan tantangan kepada negara kita. Beberapa potensi tantangan yang muncul dapat ditandai dengan beberapa hal tersebut, yaitu tidak adanya bersamaan pandangan seperti antar kelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. Yang kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Dan yang terakhir, pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran atas norma yang tidak tegas atau lemah. Tantangan disharmonis dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa kondisi sebagai berikut: disharmonis antar suku, disharmonis antar agama, disharmonis antar ras, dan yang terakhir disharmonis antar golongan. Contoh penerapan harmonis di lingkungan kerja saya yaitu dengan memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membeda-bedakan, membantu pasien dalam memberikan asuhan keperawatan, dan memahami bahwa setiap pasien dan rekan sejawat berbeda latar belakangnya. Loyal terdiri dari urgensi loyalitas aparatur sipil negara. Urgensi loyalitas aparatur sipil negara terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang ASN, idealnya sebagaimana tersebut di atas adalah sifat loyal atau setia kepada bangsa dan negara. Yang terakhir, faktor eksternal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang masif saat ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi ASN untuk memenangi persaingan global. Yang kedua, makna loyal dan loyalitas, yaitu bagi seluruh aparatur sipil negara, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, loyal dalam core values ASN. Setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adapun kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan diantaranya adalah yang pertama komitmen, kedua dedikasi, yang ketiga kontribusi,
Yang keempat, nasionalisme. Dan yang terakhir, pengabdian. Yang keempat, membangun perilaku loyal, yaitu ada 3 konteks. Yang pertama, dalam konteks umum, yaitu dengan membangun rasa kecintaan dan saling memiliki, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan rohani, memberikan kesempatan peningkatan untuk berkarir. Dan yang terakhir, yaitu melakukan evaluasi secara berkala. Membangun perilaku loyal yang kedua, yaitu dengan memantapkan wawasan kebangsaan, yaitu dengan diperlukan aparatur sipil negara yang senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintahan, dan martabat pegawai negeri sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Membangun perilaku loyal yang ketiga, yaitu dengan meningkatkan rasa nasionalisme. Panduan perilaku loyal yaitu dengan memegang teguh ideologi negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik aparatur sipil negara, pimpinan instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Sikap loyal ASN melalui aktualisasi kesadaran bela negara terbagi menjadi 5. Yang pertama, rasa cinta tanah air. Dan yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Contoh penerapan perilaku loyal pada instansi saya di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, yaitu yang pertama, dengan mengikuti apel setiap hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Karena di RSU Kabupaten Tangerang apelnya dilaksanakan pada hari Selasa. Yang kedua, tidak menggunakan jam kerja untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, tidak melakukan tindakan kriminal. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan ataupun ancaman yang timbul pada diri kita. Kreativitas dan inovasi. Sebuah inovasi yang baik biasanya dihasilkan dari sebuah kreativitas. Tanpa adanya kreativitas, inovasi akan sulit hadir dan diciptakan. Ada dimensi-dimensi kreativitas meliputi kelancaran, flexibility, elaboration, dan original. Organisasi adaptif terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, landscape, yang kedua, learning, dan yang terakhir yaitu leadership. Adaptif sebagai nilai dari kebudayaan ASN, di mana aparatur sipil negara memiliki kemampuan perubahan termasuk penyelenggaraan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya. Juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan terdiri dari 5 poin. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, memanfaatkan peluang yang berubah-ubah. Yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Dan yang terakhir, terkait dengan kinerja di instansi. Budaya adaptif di lingkungan kerja yaitu dengan membatasi pengunjung pada jam kunjung selama pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, mempelajari
dan menggunakan SIM RS dalam laporan asuhan keperawatan. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan sifat ingin tahu masalah apa yang terjadi. Kolaboratif, Ratner 2012 mengungkapkan terdapat 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluangan. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Dan yang terakhir, yaitu mendiskusikan strategi untuk mempengaruhinya. Kolaborasi governance menyangkut kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Kolaborasi harus memberikan kesempatan untuk berkontribusi terbuka dan bekerja sama dalam nilai tambahan untuk tujuan bersama. Contoh penerapan kolaboratif dalam lingkungan instansi saya yaitu dengan cara melakukan kolaboratif dengan profesi lain untuk melaksanakan tindak lanjut dalam penanganan pasien, yaitu saya sebagai perawat berkolaborasi dengan dokter untuk mendapatkan terapi pasien dan untuk mengatasi keluhannya. Dan yang kedua yaitu menerima pendapatan dan solusi dari profesi lain saat melaksanakan tugas. Dan yang terakhir yaitu mengajak keluarga pasien untuk saling menjaga pola hidup bersih dan sehat serta kontrol sesuai jadwalnya.